Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, hari ini aku nggak nguap lagi ya, karena biasanya aku bikin video itu di subuh ya, jam 3 pagi, karena pada saat itu tuh enak ngelihat marketnya ya, posisi pada turun kayak gitu. Nah, oke teman-teman, di sini aku mau sedikit sharing buat teman-teman yang nemu kripto yang marketnya seperti ini, yang suka ngeprank kayak gini ya. Ini di time frame-nya lihatnya di 1 hari. Ini kalau aku bilang sih market kripto yang suka ngeprank ya. Jadi dia itu sekali naik dia pump harganya mengerikan, langsung 100%, 200%, 70% seperti itu. Habis itu nanti dia anjlok, dan anjloknya itu nggak main-main. Jadi dia langsung gitu loh, anjloknya itu langsung turun des gitu. Jadi misalkan contoh nih, ini mulai dari harga open dari 6.000 tiba-tiba langsung terendahnya 5.600, tapi kan ngekor ya, ketemunya di 6.300. Nah, itu langsung ngeprank ke 15.000. Bayangkan kalau 6.000 ke 15.000 tuh kan hampir 150% ya, anggap aja 120%, kan langsung anjlok. Tapi ini dalam time frame 1 hari. Nah, kalau teman-teman misalkan masih pemula ngelihatnya di 15 menit kayak gini, pasti mikirnya oh ini nanti masih naik lagi. Tapi kalau di sini pasti nanti walaupun dia naik kayak gini, ini cuma di area sini, habis itu nanti dia bakalan turun ambles lagi ke area sini. Nah, gimana kalau nemu market yang seperti ini teman-teman, kalau beli gimana? Makanya selalu lihat di 1 hari, ini yang patokan utama ya, di 1 hari itu marketnya gimana. Karena kalau di 15 menit 1 jam itu nggak terlihat ya, nggak terlalu terlihat kecuali kita scalping ya. Cuman kalau mau ngelihat market full, kalau kita masih pemula lah, kita harus ngelihatnya di 1 hari. Nah, kalau aku bilang sih ini koin kripto yang suka ngeprank. Terus kalau kayak gini kita belinya di harga berapa nih yang bagus? Nah, belinya di harga, di antara semuanya ini di harga perkiraan itu berapa. Misalkan terendahnya ini 4.500 nih, ini dalam hitungan 1 bulanan ya, 4.500. kita ambil terendahnya, kembali ke 4.500 lagi, atau mungkin 4.600. tapi belinya jangan banyak-banyak ya. Terus nanti pada saat udah berhasil, misalkan kita udah kebeli nih teman-teman, ingat kalau udah kebeli pasang jual di nilai tertinggi ya. Oh, misalkan ini kan habis di sini, ini kan ada yang ngekor kan. Nah, di sini ini kan harga tertingginya di 11.000, habis itu 15, dan di sini kan kembali lagi ke 10.600 ya, pokoknya di bawah 11.000 sedikit. Ini nanti juga bakalan anjlok lagi ke area sini, ini pasti ya. Aku udah mempelajari beberapa kripto emang seperti ini. Kalaupun dia nggak anjlok ke sini tapi nanti bertahap tetap kembali lagi, mungkin bisa di bawah 4,5 atau bisa di atasnya 4,5 seperti itu. Nah, kalau udah kebeli nanti pasang posisinya di harga berapa? Pasangnya jangan ngikut di harga 11.000, pasang aja di harga 8.000 atau 9.000 atau 7.000. kan di segitu aja udah untung. Misalkan kalian belinya di harga 4.000 atau 4,5 atau 46. Nah, misalkan laku ke 7.000, itu kan udah untungnya hampir 70%. Harus pasang limit order. Kenapa? Karena kalau kita nggak pasang jual limit order, jaga nih, kan ini kan cuma 1 hari ngepranknya ya, pumpnya itu biasanya cuma 1 hari doang. Kalau kripto yang perkembangannya bagus, biasanya kalau ngepump itu tuh nggak langsung anjlok kayak gini ya, pasti dia bertahap kayak BTC gitu ya, terus turun bertahap, turunnya pun bertahap. Kalau ini kan nggak sekali naik langsung mengerikan kayak tower, tapi sekali anjlok ya udah kayak gempa ya, jadi langsung ambles kayak gitu. Nah, di sini kalau limit order untungnya gimana? Jadi pada saat kita nggak ngelihat market, terus tiba-tiba udah pump. Nah, kalau kita nggak dijual otomatis, pas kita ngelihat oh ternyata udah turun lagi, kita nggak ngelihat dan mikirnya kita oh nanti besok bisa naik lagi gitu kan. Nah, makanya saran aku aktifkan pasang di limit order dan
pilih harga sesuai yang diinginkan. Tapi kalau saran aku, misalkan terakhir di sini 10.600, ambil di bawahnya ya 8.000, 7.000 atau 9.000. Jangan disamakan, nanti nggak kejemput kayak gitu. Karena aku tuh sering banget nemu-nemu yang seperti ini, dan pengalaman aku pernah juga di koin apa ya, multi kalau nggak salah ya, di koin multi. Nah, nyangkut kan lama ya, karena perkembangannya kan lama. Terus aku ngelihatnya di sini. Nah di sini kan terlihat kan dia juga ngepam kayak ngepreng kayak gini kan. Nah, ini teman-teman kalau mau beli lagi itu juga bisa beli nih. Sekarang kan cuma seharganya 1.300. Nah, kemarin sempat 600. Cuman kalau aku menunggu sih kalau bisa di bawah 1.000 gitu belinya ya. Misalkan 700 rupiah atau berapa kayak gitu belinya di situ. Nah, kemarin sempet aku kan ini kan 5.000, di sini 4.000. Nah, aku pasang posisinya berapa? Aku emang udah pasang posisi sell kayak gitu, tapi di atas di harga 4.000. Ternyata kejemput. Nah, cuman kan udah tak pasang limit order, jadinya pada saat naik itu tahu-tahu udah kejual. Untungnya kan udah untung ya, untungnya ya untung ya. Coba kalau kita nggak pasang, karena di sini kan dalam satu hari itu pam terus turun kayak gitu. Kalau ini masih mending ya, ini satu hari sampai ke 3 hari. Ini pamnya terus turunnya itu juga bertahap, nggak kayak tadi ya. Di sini juga turunnya bertahap ya. Kalau yang tadi kan bener-bener ngeprank ya. Kalau yang ini masih mending, karena koin multi ini udah lama termasuknya ya. Ini masih mending pada saat turun bertahap, nggak kayak tadi. Nah, cuman pengalaman seperti itu kita harus pasang limit order gitu ya teman-teman. Nah, ada banyak sekali koin kripto yang seperti ini, jadi teman-teman kalau memilih tuh hati-hati. Nah, kalau misalkan kayak gini kan ini enggak ya, ini bertahap ya, enggak langsung turun, bertahap lama. Walaupun dia habis naik pam terus turun, tapi lama. Nah, ini tuh kesempatan kemarin cuma 300 ya, tiba-tiba ke 3.000 itu kan untungnya ini udah berapa ratus persen kan gitu ya. Bebek aku nangis tuh. Jadi kalau mamanya nggak pegang dia nangis gitu. Terus kita bisa cek lagi untuk koin kripto yang lain. Nah, untuk koin kripto yang lain gimana? Nah, perbedaannya koin kalau yang suka ngeprank sama enggak. Kalau yang nggak suka ngeprank itu, nah di sini perbedaannya. Nah, ini kan marketnya normal ya, naik turun. Jadi kita membaca marketnya itu lebih enak ya. Kita untuk scalping masih bisa, untuk ini bisa. Ini XRP ya. XRP juga kalau turun langsung turun, tapi dia kembali naik lagi ke harga semula ya. Cuman aku sering ngasih sticknya kalau XRP itu biasanya perkiraan kalian bisa ambil posisi di harga ini seperti kalau ngikutin video aku biasanya kan aku ngasih harga ya biasanya. Kayak ini di satu hari turunnya tadi 35.600 ya, 31 ya. Nah, hari ini aja 31, padahal emang kemarin aku prediksi di situ ya, di harga itu. Cuman aku pasang di sini, aku pasang yang XRP 31500. Aku pasang di 31500, tapi di sini tadi turunnya berapa? Turunnya di sini. Oh, nggak terlihat ya. Belum turun, berarti XRP sebentar satu hari 33833 ya, belum kejemput ya. Nah, untuk di sini perkiraan XRP akan turun ke harga berapa? Ini kan di satu hari ini habis pam, kemungkinan ini akan turun dulu, tapi kayaknya turunnya paling mentok di 34-an ya. Nanti kalau teman-teman misalkan mau beli kayak gitu ya. Nah, ini di minggu kemarin 33800, kemungkinan di 34. Oke ya teman-teman, jadi seperti itu. Nah, sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.